Oke, kita mulai pembelajaran 3. Dengarkan cerita Kak Dimas ya. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengalaman sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali, Pak. Jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa saja? Ya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Ada 5 nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian nilai yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nilai yang pertama kita uraikan, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,
gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kemudian nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil karya kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Oke sahabat sekolah, saatnya kita menulis. Nah, tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, yang pertama ini ya, sila yang pertama. Sikap yang sesuai apa? Kira-kira. Nah, ini ya, Kak Dimas bantu. Jadi sikap yang sesuai dengan sila yang pertama, salah satunya contohnya yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian rajin beribadah dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Kemudian sikap yang sesuai dengan nilai yang kedua, yaitu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama, kemudian menjenguk orang sakit. Dan sila yang ketiga, yaitu nilai yang sesuai dengan nilai persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai adalah gotong royong, kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain. Ini melambangkan persatuan dan kesatuan ya. Oke, kita lanjut nilai yang keempat. Sikap yang sesuai dengan nilai sila keempat yaitu musyawarah mufakat. Menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Kemudian sila yang kelima, sikap yang sesuai yaitu menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Jadi harus adil meskipun pejabat kalau melanggar harus dihukum. Ini menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sahabat sekolah, selanjutnya mari kita mengamati. Ayo kita mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia. Kita lihat gambar. Kemudian berdasarkan pada peta berikut, kamu cari referensi mengenai berapa sih luas negara Indonesia, dan kemudian cari juga letaknya negara Indonesia itu di titik koordinat berapa. Kemudian setelah ketemu, kamu tulis hasilnya pada komentar di video di bawah ya, di kolom komentar. Ditunggu ya. Oke sahabat sekolah, yang terakhir ayo kita mencoba. Nah, setelah kamu mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Oke?
digambarkan ke dalam sebuah peta sederhana ya. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, adapun yang harus kamu tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertegas posisi rumahmu. Yang kedua, batas-batas RT. Yang ketiga, rumah. Yang keempat, jalan. Yang kelima, posisi ladang, kebun, sawah, bukit, atau hutan. Dan yang terakhir yaitu harus ada gambar sungai atau aliran air.